Habibun. Salam rimba. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nufaizi, mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dengan nomor pokok mahasiswa 191411032. Di sini saya akan mempresentasikan suatu karya ilmiah mengenai tingkat kerentanan iklim di Taman Nasional Bali Barat. Dan karya ilmiah ini merupakan karya Beni Harijadi. Yang pertama saya akan membahas tentang topik. Adapun topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini atau pada pemaparan kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, tujuan, metodologi, hasil dan pembahasan, yang terakhir ada kesimpulan. Baik, saya akan membahas mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Parameter perubahan iklim ada 3 faktor. Yang pertama ada curah hujan, yang kedua ada kelembaban, dan yang ketiga ada suhu udara. 3 faktor ini sangat berhubungan sekali dan sangat erat sekali. Contoh, misalkan suatu hutan mengalami curah hujan yang terlalu tinggi, maka akan mengakibatkan kebanjiran. Implikasinya akan berdampak pada kelembaban yang naik dan suhu udara yang turun. Sebaliknya, jika suatu hutan mengalami tingkat curah hujan yang rendah, maka hutan tersebut akan mengalami kekeringan yang berhubungan dengan tingkat kelembaban yang rendah dan suhu udara yang naik. Baik, adapun fenomena penting di Taman Nasional Bali Barat, yang pertama adanya pergeseran musim. Pergeseran musim ini diakibatkan oleh perubahan iklim itu sendiri. Yang kedua ada perubahan pola distribusi hujan. Pola perubahan distribusi hujan ini dipengaruhi oleh iklim juga. Selanjutnya ada naiknya permukaan air laut yang diakibatkan oleh pola distribusi hujan yang terlalu tinggi. Selanjutnya ada dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim berdampak pada keanekaragaman hayati di dalam setiap sektor. Selanjutnya ada perubahan iklim global, berdampak pada kehidupan organisme pengganggu tanaman. Sekarang kita beralih ke tujuan dari penelitian. Yang pertama, tujuan dari penelitian ini untuk membandingkan kerentanan iklim yang terjadi di Taman Nasional Bali Barat pada tahun 2001 dan tahun 2011. Yang kedua, ingin melihat tingkat kerentanan iklim yang telah berlangsung di Taman Nasional Bali Barat. Baik, sekarang kita beralih pada metodologi penelitian. Pertama ada lokasi kegiatan. Lokasi kegiatan penelitian yaitu berada di Taman Nasional Bali Barat secara letak geografis terletak pada koordinat 8003 23,18 LS dan 114 derajat 2544,94 BT sampai 80 10 38,16 LS dan 114 derajat 3209,74 BT. Letak Taman Nasional Bali Barat ini berada di tepi pantai. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011. Ada prosedur kerja. Yang pertama, perhitungan kerentanan iklim dengan citra satelit. Yang kedua, mengumpulkan data survei lapang. Jadi kita turun survei langsung ke lapang. Yang ketiga, kerentanan iklim. Jadi kita menentukan kerentanan iklim dengan melihat berdasarkan survei lapang yang dilakukan. Selanjutnya, membuat peta tingkat. Tujuan pembuatan peta tingkat ini agar memudahkan kita untuk menentukan kerentanan iklim yang ada di Taman Nasional Bali Barat. Ini ada bahan yang menunjang kegiatan penelitian. Yang pertama ada citra satelit SRTM, yang kedua ada peta DEM, yang ketiga ada data sekunder dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Baik, adapun peralatan yang dibutuhkan serta digunakan untuk menunjang kegiatan penelitian. Yang pertama ada kartu lapang dan belangko. Tujuannya kartu lapang ini untuk sebagai identitas. Yang kedua, komputer dengan software ILWIS. Yang ketiga, ATK alat tulis kantor. Yang keempat, printer atau plotter. Yang kelima, kendaraan mobil double garden yang digunakan untuk masuk ke dalam hutan. Yang keenam ada GPS. Yang ketujuh ada kompas. Yang kedelapan, alat tambahan lainnya untuk menunjang kegiatan penelitian. Analisis data dengan software ILWS dengan kalkulasi secara raster dengan mengandalkan nilai digital untuk masing-masing piskal. Kita berlanjut ke hasil dari penelitian. Selanjutnya ada curah hujan, jumlah hujan bulanan STK Jembaran dan STK Buleleng. Curah hujan bulanan dari tahun 1996 sampai 2004 di Bali Barat.
Sumbernya dari BMKG Stasiun Jembaran dan Buleleng. Bisa kita lihat curah hujan mengalami kenaikan dan penurunan. Tetapi puncak curah hujan berada pada tahun 2002 yang sangat meningkat secara drastis. Baik, selanjutnya ada jumlah hujan tahunan STK negara. Pada tahun 1996 ke 1997 mengalami penurunan secara drastis. Pada tahun 1997 ke 1998 mengalami kenaikan yang drastis. Pada tahun 1998 mengalami penurunan, tetapi hanya sedikit. Pada 1999 ke tahun 2000 mengalami penurunan, tetapi penurunannya tidak terlalu anjlok. Pada tahun 2000 ke 2001 mengalami penurunan yang cukup drastis. Pada tahun 2001 ke 2002 mengalami peningkatan yang sangat drastis. Pada tahun 2002 ke 2003 mengalami penurunan lagi. Pada tahun 2003 ke 2004 mengalami kenaikan sedikit. Pada tahun 2004 ke 2005 relatif stabil, tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan. Sumbernya dari BMKG Stasiun Negara Bali. Selanjutnya ada kelembaban rata-rata bulan. Fluktuasi kelembaban udara dari tahun 2000 sampai 2007 di Bali Barat, sumber BMKG Stasiun Negara Bali. Pada grafik ini menunjukkan bahwa tingkat kelembaban ada yang naik, ada yang turun, tetapi tidak seperti curah hujan, penurunan dan kenaikannya terlihat secara drastis. Tetapi pada kelembaban ini turun dan naiknya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Jadi dapat dirata-ratakan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Penaikan dan penurunannya dapat dikatakan suhunya stabil. Suhu udara, suhu rata-rata bulanan sejak tahun 2000 sampai 2006 di Bali Barat. Sumbernya BMKG Stasiun Negara Bali. Untuk suhu rata-rata bulanan relatif sama, ada penurunan, ada penaikan. Tetapi tidak terlalu besar dari segi penurunan dan penaikan. Relatif stabil. Ini ada temperatur minimum dan maksimum dari tahun 1998 sampai 2012 di Bali Barat. Sumbernya BMKG Stasiun Negara Bali. Untuk temperatur maksimum berada pada range 30 sampai 35. Namun pada tahun 1998 sampai 2012 kenaikan temperatur maksimum relatif datar atau stabil. Sedangkan untuk temperatur minimum berada pada range 15 sampai 20. Pada tahun 1998 sampai tahun 2000, temperatur minimum mengalami kenaikan. Sekarang kita beralih ke pembahasan. Pertama ada curah hujan. Curah hujan rata-rata di Taman Nasional Bali Barat adalah 1.748 mm per tahun dan intensitas 0,8 sampai 1,6 mm per jam. Untuk curah hujan terbesar pada tahun 2002 yaitu 2126, sedangkan curah hujan terendah pada tahun 1996 yaitu 2123. Pada bulan Agustus berpotensi terjadi kekeringan dan kesulitan air dikarenakan pada bulan Agustus terjadi penurunan curah hujan yang sangat drastis di Taman Nasional Bali Barat. Kelembaban udara di Taman Nasional Bali Barat rata-rata sebesar 83,9%. Pada bulan Agustus sampai Oktober, tingkat kelembaban paling rendah. Makanya tadi telah dijelaskan bahwa pada bulan Agustus berpotensi terjadi kekeringan dan kesulitan air karena kelembabannya menurun. Suhu udara di Taman Nasional Bali Barat rata-rata bulanan terendah adalah 22,3 Celcius. Sedangkan suhu udara tertinggi berada pada suhu 26,4 Celcius. Perubahan iklim. Suhu tinggi terdapat hampir merata di seluruh kawasan TNBB, baik di hutan mangrove, pantai, dan hutan musim. Suhu
dengan kriteria sedang 23,17 Celcius sampai 25 Celcius. Terdapat di hutan daratan rendah dan evergreen forest. Selanjutnya ada peta kerentanan iklim 2011 di TNBB. Tahun 2011, suhu mengalami kenaikan dari 27,07 Celcius menjadi 37,01 Celcius. Sedangkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 2%. Bisa dilihat pada peta kerentanan iklim 2011 di Taman Nasional Bali Barat bahwa kerentanan yang mendominasi adalah warna pink berada pada 3,3. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah perubahan iklim di Taman Nasional Bali Barat berdampak pada perubahan kelembaban, temperatur, dan curah hujan di Taman Nasional Bali Barat. Selanjutnya, dampak perubahan iklim yang terjadi pada beberapa spesies tidak dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri karena kisaran toleran yang rendah terhadap fluktuasi suhu di Taman Nasional Bali Barat. Berdasarkan hasil pengamatan, suhu udara dari tahun ke tahun di Taman Nasional Bali selalu meningkat akibat perubahan iklim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rimbawan.